Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Febrian dengan NIM 2206111. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Lebih tepatnya, teori tentang tata bahasa Chomsky atau hierarki Chomsky. Pertama-tama kita akan melihat daftar isi terlebih dahulu. Materi ini terdiri dari pengertian grammar pada bab 1 yang pada subbab satunya terdiri dari pengertian, konsep dasar, kemudian pengenalan materi Noam Chomsky. Kemudian pada bab 2 hierarki Chomsky yang terdiri dari pengertian, kemudian level 0 atau natural language, kemudian level 1 atau konteks sensitif, kemudian level 2 bebas konteks, dan yang ketiga level 3 reguler. Bab 1 grammar, pengertian. Tata bahasa grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Kemudian konsep dasar pada tata bahasa. Dalam pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Yang ketiga, bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga. Yang keempat, simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Huruf kecil alfabet misal A kecil, B kecil, dan C kecil. Simbol operator misalnya tambah, kurang, dan kali. Simbol tanda baca misalnya koma dan titik koma. String yang tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Huruf besar alfabet misalnya A besar, B besar, dan C besar. Kemudian huruf S sebagai simbol awal. Kemudian string yang tercetak miring misalnya IXPR dan STMT. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal misalnya X, Y, dan Z. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya misalnya alfa, beta, dan gamma. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa dengan hasil beta, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Kemudian yang ke-10, simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa sama dengan beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai A arah B. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelaslah bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya, derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat atau yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Dinyatakan dengan huruf kecil misal A, B, C. Simbol variabel atau non-terminal. Pengertian non-terminal berasal dari kata not terminate atau belum tidak berakhir. Maksudnya, derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal dan dinyatakan dengan huruf besar, misal A, B, C. Kemudian pengenalan materi Noam Chomsky. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan pengelompokan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Reguler tipe 3
Mesin automata yang meliputi FSE, meliputi DFE, dan meliputi NFE. Dengan aturan produksi, alpha adalah sebuah simbol variabel, dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Kemudian, tipe kedua, bebas konteks, yang mesin automatanya meliputi pushdown automata. Dengan aturan produksi, alpha berupa sebuah simbol variabel. Kemudian, tipe 1 konteks sensitif linear dengan meliputi mesin automata linear bounded automata dengan aturan produksi bahwa panjang string beta lebih panjang daripada panjang string alpha. Kemudian natural language atau tipe 0 dengan mesin automata mesin Turing yang memiliki aturan produksi tidak ada batasan. Di sini semua aturan produksi dalam bentuk alpha ke beta dibaca. Alpha menghasilkan beta, di mana alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi atau hasil produksi. Simbol-simbol tersebut dapat berupa simbol terminal atau non-variable, atau simbol variabel. Simbol terminal adalah simbol-simbol yang tidak dapat diturunkan kembali. Sedangkan simbol variabel adalah simbol yang masih bisa diturunkan kembali. Dalam penulisannya, simbol-simbol variabel digunakan huruf kapital, seperti A kapital, B kapital, dan lain-lain. Sedangkan simbol-simbol terminal digunakan huruf kecil, misalnya A kecil, B kecil, dan lain-lain. Kemudian, penjelasan lebih mendalam tentang hierarki Chomsky. Dalam tata bahasa otomata ilmu komputer, hierarki Chomsky merupakan hierarki grammar yang diciptakan oleh Noam Chomsky pada tahun 1956 yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori bahasa dan otomata. Tingkatan bahasa pada hierarki Chomsky digolongkan menjadi 4 tingkatan grammar, yaitu tipe 0 natural language, tipe 1 konteks sensitif, tipe 2 konteks free, dan tipe 3 reguler. Bisa dilihat pada gambar berikut bahwa regular grammar berada di paling dalam. Artinya, jika suatu string termasuk regular grammar, maka string tersebut akan pasti memenuhi tingkatan bahasa di atasnya seperti konteks free, konteks sensitif, dan recursive enumerable. Sedangkan sebaliknya, apabila suatu string grammar atau generator adalah tipe 0 atau recursively enumerable, maka tidak pasti bahwa string tersebut merupakan regular grammar. Kemudian penjelasan tentang level 0 atau natural language. Bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini, di mana tidak ada batasan untuk aturan produksinya. Tata bahasa tipe 0 mencakup semua tata bahasa. Tipe ini menghasilkan semua bahasa yang bisa dikenali oleh mesin Turing. Bahasa-bahasa ini juga dikenal sebagai bahasa recursively enumerable atau Turing recognizable. Bahasa ini berbeda dari bahasa rekursif yang dapat diputuskan oleh mesin Turing yang selalu berhenti. Contoh, string ABC menghasilkan AA. String BC menghasilkan AB, AB. String CAB menghasilkan AAB, AABA. Kemudian level 1 konteks sensitif. Tata bahasa tipe 1 merupakan tata bahasa formal di mana sisi kiri dan sisi kanan aturan produksi bisa dikelilingi oleh konteks terminal dan simbol non-terminal. Tata bahasa ini lebih umum daripada tata bahasa bebas konteks, dalam arti bahwa ada bahasa yang dapat dijelaskan oleh CSG tetapi tidak oleh tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa konteks sensitif kurang umum dalam arti yang sama dari tata bahasa tidak dibatasi. Dengan demikian, CSG diposisikan antara tata bahasa bebas konteks dan tidak dibatasi dalam hierarki Chomsky, dengan aturan produksi bahwa panjang string di ruas kiri alpha kurang dari panjang string ruas kanan beta. Contohnya, AB menghasilkan ABA, di mana ruas kiri lebih sedikit dibandingkan ruas kanan. Kemudian CD menghasilkan AB. Kemudian yang ketiga DED menghasilkan FABCA.
dengan ketentuan bahwa string di sebelah kanan kurang atau lebih dari string di sebelah kiri. Kemudian level 2 atau bebas konteks. Tata bahasa tipe 2 adalah jenis tata bahasa formal yang terdiri atas perangkat aturan produksi yang menggambarkan semua string yang mungkin dalam bahasa formal tertentu. Dalam tipe ini, semua aturan adalah 1 ke 1 atau 1 ke banyak atau 1 ke 0. Aturan-aturan ini dapat diterapkan terlepas dari konteksnya. Sisi kiri aturan produksi selalu menampilkan simbol non-terminal. Ini berarti simbol tidak muncul dalam bahasa formal yang dihasilkan alpha adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Contohnya, alpha menghasilkan A menghasilkan AA, di mana ruas kirinya hanya terdapat satu variabel dan di kanannya menghasilkan 2 terminal. Kemudian yang contoh kedua, dengan B menghasilkan ABD, di mana B merupakan satu simbol variabel di ruas kiri yang menghasilkan ABD. Kemudian contoh yang ketiga, C menghasilkan FGAA, di mana luas di sebelah kiri diwakili oleh satu variabel. Kemudian yang level ketiga atau reguler. Tipe 3 menggunakan mesin automata dengan finite state automata DFA atau NFA. Batasannya bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Tipe 3 menggunakan mesin automata dengan finite state automata DFA dan NFA. Contoh, A variabel menghasilkan AA yang merupakan terminal. Di sini bisa dilihat bahwa di ruas kiri terdapat A yang merupakan satu variabel yang menghasilkan AA yang merupakan 2 terminal. Maka ini termasuk ke dalam level 3 atau reguler. Kemudian pada contoh kedua, dengan variabel B menghasilkan AAB, dengan penjelasan bahwa variabel B di sisi kiri yang mengharuskan di sisi kiri hanya memiliki satu variabel menghasilkan AAB, di mana di sini banyaknya terminal tidak dibatasi atau dibolehkan beberapa saja atau dibolehkan bebas saja, dengan ketentuan jika ingin ditaruh variabel maka variabel tersebut harus ditaruh di paling kanan. Kemudian yang C menghasilkan AAAA. Di sini variabel C yang merupakan di sebelah ruas kiri menghasilkan AAAA yang merupakan terminal. Ini termasuk ke dalam level 3 atau reguler. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.